Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Uma di sini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Sebelum masuk ke materinya, di sini bisa Bu Uma katakan bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah salah satu kategori materi yang sangat penting. Pentingnya karena apa ya? Nah, jadi seperti ini. Ilustrasinya, sekarang ini kita sedang berada di era 4.0. Nah, di mana di era sekarang ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Bahkan yang kita tahu banyak istilah pasar global kan? Nah, di sini banyak warga asing yang sekarang punya akses bebas dalam mencari pekerjaan. Nah, otomatis karena banyak orang asing pun mendaftar kerja di sini, kita pun pesaingnya akan bertambah. Terus gimana dong caranya kita biar dapat pekerjaan? Caranya kita biar nggak kalah saing sama orang-orang asing itu seperti apa? Padahal perusahaan itu kan tidak tahu kompetensi kita. Mereka nggak tahu, oh tapi aku punya juara ini, oh aku pernah menang lomba ini. Mereka nggak tahu seperti itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Kok bisa? Cuma buat surat lamaran kerja yang baik tapi bisa diterima dalam sebuah perusahaan. Gimana tuh? Kayak gini ya teman-teman. Jadi karena memang perusahaan itu belum tahu kompetensi kita, mereka mencari tahu salah satu keterampilan dasar yang bisa menggambarkan kira-kira kita itu orangnya seperti apa. Nah, salah satunya dengan surat lamaran pekerjaan. Realistisnya tuh seperti ini. Misal kalian mau daftar jadi guru nih di sebuah sekolah. Tapi pas kalian daftar, surat lamaran kalian itu penulisannya salah. Banyak sekali tanda bacanya salah, ejaannya salah, banyak yang disingkat-singkat. Padahal posisinya nanti kalian mendaftarkan kerja sebagai guru, yang mana kalian akan banyak menulis, menjelaskan ke siswa. Nulis surat lamaran aja kok belum bisa, tapi mau daftar kerja jadi guru, mau ngajarin anak orang. Kira-kira bisa disimpulkan sendiri ya. Nah, semacam itu. Sama kayak di perusahaan, misal kalian mau daftar kerja jadi sekretaris, tapi surat lamaran kerja kalian banyak banget tulisannya yang salah. Nah, itu otomatis akan tersingkirkan terlebih dahulu, belum sampai dites, belum sampai diwawancara, baru lihat surat lamaran kerja kita aja yang jelek, perusahaan otomatis akan kayak apa ya, mengeliminasi surat lamaran kerja kita. Jadi ketika surat lamaran kerja kita oke, maka bisa disimpulkan kompetensi kita juga oke, dan otomatis kita akan melaju ke tahap yang selanjutnya. Di awal kira-kira seperti itu ya. Sekarang kalau gitu, pernah nggak sih kalian melihat surat lamaran pekerjaan? Terus isinya apa aja ya di dalamnya? Bahasa yang digunakan kira-kira seperti apa? Nah, itu semua akan kita bahas di materi kali ini. Oke. Pertama, untuk definisi dari surat lamaran pekerjaan. Ini dia, surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang berisi permohonan bekerja di suatu lembaga atau instansi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah permohonannya. Jadi, di sini walaupun perusahaan itu, instansi itu membutuhkan karyawan, tapi kondisinya di sini kita yang memohon. Mereka menyediakan lapangan kerja dan kita yang memohon. Makanya nanti ada beberapa etika yang harus ditaati ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan.
Nah, selain itu, surat ini juga tergolong ke dalam surat semi resmi. Kok bisa semi resmi gimana ya? Nah, kalau yang kita tahu kan, surat itu dibagi menjadi dua, ada resmi dan tidak resmi. Nah, di antara resmi dan tidak resmi ini ada yang namanya surat semi resmi. Kalau surat resmi yang kita tahu adalah surat yang dia punya kop surat. Kalau kop surat berarti otomatis ada logo lembaganya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, sedangkan surat tidak resmi dia bahasanya tidak baku, kemudian tidak ada kop surat dan logonya. Nah, padahal kan surat lamaran kerja ini dia pakai bahasa Indonesia yang baku, tapi nggak pakai kop surat dan nggak ada logonya. Berarti dia posisinya ada di antara resmi dan tidak resmi. Makanya dikatakan sebagai surat semi resmi. Nggak pakai kop dan tidak pakai logo karena yang mengirimkan adalah pribadi atau individu. Itu untuk pengertian. Lanjut. Nah, di sini dahulu orang melamar pekerjaan menggunakan surat lamaran yang ditulis tangan. Biasanya seperti itu. Dulu sering banget, kalau makanya semakin seiringnya waktu kan banyak orang yang merasa terbebani, terutama orang-orang yang tulisannya kurang rapi. Nah, tapi di zaman sekarang tidak diwajibkan ketika kalian melamar suatu pekerjaan harus ditulis tangan. Bisa juga dengan diketik semacam itu. Semuanya apakah ada nilai khusus di salah satunya atau sama aja? Nah, untuk sekarang ini tergantung perusahaannya. Kadang ada beberapa perusahaan yang memang mereka itu meminta calon pegawainya untuk menulis tangan, terutama posisi-posisi yang contohnya sekretaris semacam itu. Makanya mereka butuh butuh tahu gimana sih tulisan tangan kita. Nah, kalau misal posisi yang tidak krusial seperti itu untuk tulisannya, bisa juga langsung diketik. Tapi baik diketik maupun tidak diketik harus memenuhi sistematika surat lamaran pekerjaan dan yang jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan. Itu ya. Kita lanjut. Ini dia contohnya biar lebih paham kayak apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan. Ini contohnya. Yang pertama di sini, dari segi sistematika ya. Di sini untuk sistematika yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Yang perlu diketahui, tempat dan tanggal surat ini merupakan tempat di mana kalian menuliskan surat lamaran kalian, bukan tempat yang dituju ya, bukan alamat. Itu nanti masuknya di sini kalau alamat. Nah, kalau ini kalian nulisnya di mana? Itu gampangnya. Kemudian untuk penulisannya, tempat dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Kemudian setelah tempat ada tanda koma, ini wajib ada, dan baru tanggalnya berapa, bulan apa, tahun berapa. Tidak boleh diakhiri dengan titik. Karena apa? Karena ini bukan kalimat. Nah, yang kalimat itu kan yang mengandung minimal subjek dan predikat, sedangkan ini tidak ada subjek dan predikatnya sama sekali. Sama sekali di sini tidak ada. Makanya tidak boleh dikasih titik, dan untuk bulannya juga tidak boleh disingkat. Tempat juga sama, nggak boleh DMK, 20 strip 7 strip 2020, tidak boleh, harus ditulis lengkap gitu. Kemudian yang kedua ada hal atau yang biasa orang tulis juga dengan perihal. Nah, hal ini menunjukkan maksud dari surat lamaran kerja kalian. Nah, kalau surat lamaran kerja itu tujuannya untuk apa coba? Untuk melamar pekerjaan. Makanya di sini cukup ditulis lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Lampiran ini merupakan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, contohnya nanti biasanya kan kita diminta untuk melampirkan fotokopi KTP, ijazah, ada SKCK. Nah, itu dituliskan berapa lembar.
berkasnya semacam itu. Nah, tapi yang perlu diingat untuk setiap item itu dihitung satu. Misal fotokopi KTP kalian diminta 3, mengirimkan 3, tapi untuk di lampiran itu terhitung hanya 1. Kemudian fotokopi KTP ada 2, hitungnya tetap 1. Pas fotonya 5, hitungnya tetap 1. Kemudian SKCK 1. Berarti lampirannya berapa? 4 lembar gitu ya. Jadi antara lampiran di sini dengan yang di dalam sini nanti harus sama, harus sinkron. Untuk surat lamarannya sendiri tidak perlu dihitung karena ini lampiran, berarti yang dilampirkan saja. Itu untuk yang ketiga strukturnya. Lanjut ke ini ya, ada alamat surat. Nah, di sini alamat suratnya penulisannya seperti ini. Jadi ini alamat yang dituju, YTH atau yang terhormat Direktur PT Selamat Selalu, Jalan Sultan Fatah 16 Demak. Nah, untuk alamat nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Agar lebih rinci, kita fokus ke sistematikanya dulu. Ada apa aja setelah alamat? Ada salam pembuka. Salam pembuka di sini yang tertulis dengan hormat. Nah, ngomong-ngomong tentang salam, biasanya ada yang tanya seperti ini. Bu, boleh nggak sih pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Oke, penggunaan salam ibaratnya itu salam versi Islam itu tidak apa-apa, asal syaratnya adalah kalian bisa memastikan bahwa itu instansi atau lembaga yang basicnya Islam. Nah, ketika kalian masih ragu-ragu ini kayaknya lebih ke umum kayak gitu, silahkan gunakan dengan hormat. Ini sebagai bentuk apresiasi kita menghargai mereka semacam itu. Kan kita nggak tahu mereka muslim semua atau enggak ya gitu. Tapi kalau sudah tahu itu lembaga yang basicnya muslim, silahkan boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk salam pembuka. Setelah salam pembuka nanti ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini isinya ada nanti sumber informasi dan jenis pekerjaan yang dituju kayak gitu. Dan ini contohnya sumber informasinya berdasarkan iklan yang ini iklan ya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat pada Harian Suara Merdeka tanggal 16 Juni 2020. Nah, ini harus jelas, kalian tahu di situ buka lowongan dari mana. Nah, itu tanggal berapa, ini harus jelas. Kemudian setelah itu ada isi surat. Di sini adalah isi dari identitasnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, kira, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, yang perlu dilihat di sini karena ini kan kalau kita baca berdasarkan iklan lowongan yang dimuat pada Harian Suara Merdeka tanggal 16 Juni 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini kan kalimatnya belum selesai. Nah, makanya di sini untuk penulisan nama, tempat, alamat ini diawali dengan huruf kecil bukan kapital karena kalimatnya belum selesai. Makanya di sini tandanya adalah koma bukan titik gitu ya. Baru setelah itu diisi namanya. Ini sudah namanya Ira Putri, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, ini yang perlu dilihat. Di sini biasanya banyak orang yang disingkat TTL. Itu tidak boleh. Harus ditulis secara lengkap. Nah, dan menggunakan tanda koma bukan garis miring. Kadang ada juga yang pakainya garis miring, nggak boleh karena titik 2 itu memisahkan sesuatu yang sejajar, maka di sini tandanya harus sama. Kalau di sini koma, ini koma. Kalau ini garis miring, ini garis miring. Padahal ketika nanti dia di sini garis miring, jatuhnya jadi apa? Seperti kesannya pakai tanda atau kan semacam itu. Padahal ini enggak. Kemudian alamat. Nih bisa dilihat Kampung Pesona Raya RT 6 RW 3 Desa Wonosalam Demak. Nah, ini juga belum diakhiri dengan titik karena belum selesai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Ira Putri mau ngapain kan gitu ya. Maksudnya belum disampaikan. Jadi di sini belum boleh diakhiri dengan tanda titik. Makanya
Untuk lanjutannya juga diawali dengan huruf tidak kapital atau huruf kecil. Nama Ira Putri dengan ini mengajukan surat lamaran untuk menempati posisi staf marketing di perusahaan bapak atau ibu. Nah, di sini karena ini surat lamaran kita harus sopan, makanya ada penggunaan kata sapaan yang sopan, bapak atau ibu, karena kita tidak tahu ya beliau ini yang memimpin perusahaannya laki-laki atau perempuan, jadi boleh bapak atau ibu, dan syaratnya harus diawali dengan huruf kapital, B besar, I besar gitu, baru ini titik. Nah, setelah titik otomatis di sini hurufnya besar. Ini masuk ke lampirannya tadi, penjabaran lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan titik 2, 1, 2, 3, ada fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto, SKCK. Nah, di sini karena ini titik 2 itu bukan titik yang mengakhiri kalimat, jadi untuk lanjutannya juga diawali huruf kecil. Oke, untuk lanjutannya diawali dengan huruf kecil. Ini harusnya kecil ya. Nah, oke, ini diawali dengan huruf kecil. Kemudian di poin yang terakhir diberikan tanda titik. Nah, di 4 ini kan setelah SKCK titik, baru masuk ke alinea penutup. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini tidak boleh atas perhatiannya, itu nggak boleh, karena surat lamaran pekerjaan itu kita sebagai posisi yang memohon, jadi kita harus sopan, pilih kalimat yang paling sopan. Kalau atas perhatiannya nya itu kan kata ganti untuk orang ketiga, dia kan gitu, padahal di sini kita seolah-olah memohon itu kan ngomong sama yang dituju, berarti harusnya pakai yang kedua dan nggak mungkin pakai mu kan, nggak sopan, jadi pakainya tetap bapak atau ibu. Atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih. Penulisan terima kasih, terima spasi kasih titik, baru masuk ke salam penutup. Hormat saya, H besar, S kecil, koma, sama seperti yang di salam pembuka, D besar, H kecil, koma, ini juga sama. H besar, S kecil, koma, baru tanda tangan. Setelah itu nama terangnya siapa. Nah, itu kira-kira contohnya. Kita lanjut. Masuk ke sistematika. Jadi ini tadi ya kesimpulannya. Yang pertama, sistematika dari surat lamaran kerja ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Ketiga, lampiran. Keempat, alamat surat. Kelima, salam pembuka. Keenam, alinea pembuka. Ketujuh, alinea isi. Kedelapan, alinea penutup. 9, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Kemudian di sini ada ciri bahasa. Nah, ciri bahasanya yang pertama, surat lamaran kerja harus baik dan benar. Baik itu seperti apa? Baik itu yang formal, yang benar itu yang formal, semacam itu. Formal, kemudian harus sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, cirinya adalah santun. Ini tadi ya. Jadi karena di sini posisinya kita sebagai pemohon yang membutuhkan kerja gitu. Jadi untuk bahasa harus yang santun. Penggunaannya contohnya di sini. Saya, bukan aku. Kalau aku kesannya nanti apa? Egois, angkuh, sombong gitu ya. Jadi pakainya saya. Kemudian gunakan kata sapaan yang tadi Bu Uma bahas di depan, pakai bapak atau ibu. Nah, itu memberikan kesan bahwa kita menghormati beliau. Kemudian yang ketiga cirinya efektif dan efisien. Maksudnya gimana? Dalam membuat kalimat kita tidak boleh bertele-tele, langsung pada poinnya, intinya apa. Contohnya nih,
Bu, saya kan juaranya banyak. Saya juara renang, juara sepak bola, saya juara nari, juara nyanyi. Boleh nggak sih saya masukkan ke surat lamaran kerja saya? Kan itu bisa jadi nilai plus. Nah, ini yang sering orang lakukan. Itu sebenarnya tidak salah, tapi silahkan tuliskan juara atau kejuaraan kalian yang punya korelasi dengan jenis pekerjaan yang kalian tuju. Misal kalian daftar sekretaris, tapi kalian juara nyanyi, nari, lomba lari, dan jurnalistik. Berarti yang perlu dituliskan yang mana? Yang jurnalistik. Yang 3 di depan, walaupun itu banyak, tidak perlu ditulis di dalam surat lamaran pekerjaan. Itu nanti bisa ditulis di bagian biodata diri atau CV, kurikulum vitae. Langsung pada intinya, maksud tujuannya untuk apa, melamar pekerjaan sebagai apa, berkas yang dilampirkan apa. Itu efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu sistematikanya harus lengkap. Nah, harus lengkap dari tempat dan tanggal penulisan surat sampai ke nama terang, semuanya harus ada, tidak boleh ada satu bagian yang kurang. Itu untuk ciri-ciri bahasa dari teks surat lamaran pekerjaan. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akan kita bahas secara mendetail tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa belajar, sekuat tenaga berusaha. Jika telah waktunya, semua akan sampai. Dan jangan pernah lelah untuk mencoba. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.